Heather menerima lamaran Ignacio, tapi dengan satu syarat, kalau suatu saat Ignacio selingkuh, apapun alasannya, dan apapun situasinya, maka Heather akan langsung menceraikannya. Halo orang-orang yang selalu bersyukur, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel The Purbas. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semua pekerjaan dan urusan kalian berjalan lancar. Semoga kalian dan seluruh anggota keluarga senantiasa sehat walafiat, dan semoga kalian selalu mendapatkan rizki yang berkah dan berlimpah. Untuk video hari ini, saya akan membawakan sebuah kisah nyata, yang berasal dari Colorado, USA. Cerita hari ini aman dari hal-hal yang menjijikkan, tapi tidak aman bagi kalian yang punya masalah dengan tensi darah. Jadi sebelum kita mulai, saya peringatkan bagi kalian yang sensitif terhadap hal-hal berbau kekerasan, sebaiknya tidak melanjutkan nonton video berikut ini. Heather Hodges dan Ignacio Graus bertemu pada tahun 1988 di sebuah pesta, saat keduanya masih berstatus sebagai mahasiswa di University of Northern Colorado. Ignacio adalah pemuda yang ramah dengan kepribadian yang menyenangkan, dan dalam waktu singkat dia bisa menarik perhatian Heather. Heather memiliki penampilan yang polos, dengan kulit putih pucat, bibir merah, dan rambut hitam lebat. Ignacio terpesona dengan penampilan Heather dan menyebut gadis itu sebagai putri salju. Bisa dibilang, keduanya jatuh cinta pada pandangan pertama. Sejak pertemuan di pesta itu, Heather dan Ignacio mulai menjalin cinta. Selain cinta pandangan pertama, bagi Heather, Ignacio adalah cinta pertamanya, dan berharap semoga Ignacio akan menjadi yang terakhir. Hubungan antara Heather dan Ignacio berkembang dengan sangat cepat menjadi serius. Ignacio adalah pria yang romantis, suka memberi kejutan-kejutan kecil untuk sang kekasih. Semua bentuk perhatian Ignacio membuat Heather merasa kalau dia benar-benar dicintai dan dihargai. Setelah meraih gelar sarjana, Ignacio tidak mau membuang waktu dan berinisiatif untuk membawa Heather ke hubungan yang lebih serius. Ignacio melamar, dan gadis itu pun menerima lamaran tersebut dengan senang hati. Tapi, Heather mengajukan satu syarat kepada Ignacio. Suatu saat nanti kalau mereka sudah menikah, apabila Ignacio selingkuh, maka Heather akan langsung menceraikannya, tak peduli apa alasan maupun situasinya. Heather juga menekankan bahwa dia tidak akan memaafkan atau menerima Ignacio kembali. Walaupun Ignacio berlutut, memohon maaf, menangis guling-guling, Heather tidak akan pernah mau kembali. Heather menegaskan bahwa dia tidak akan pernah mentolerir ketidaksetiaan. Ignacio setuju dengan syarat tersebut, keduanya melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juli tahun 1991. Setelah menikah, wanita kelahiran tahun 1969 ini mulai bekerja di perusahaan credit union, sementara Ignacio bergabung menjadi polisi di Departemen Kepolisian Colorado. Di perusahaan kartu kredit itu, Heather sangat dikagumi oleh sesama rekan kerjanya, karena kemampuannya yang sangat baik dalam menangani setiap keluhan dari para pelanggan atau member kartu kredit union. Salah satu rekan kerjanya bahkan mendeskripsikan Heather sebagai sosok yang sempurna dalam segala hal. Karena saat menikah dulu mereka masih sangat muda dan baru saja memulai karir, Heather dan Ignacio sepakat untuk menunda punya anak. Barulah 5 tahun kemudian, mereka merasa sudah siap untuk menyambut anggota keluarga baru. Di tahun 1997, putri mereka lahir, yang kemudian diberi nama Victoria. Menjadi orang tua membuat Heather dan Ignacio sangat bahagia. Hidup mereka sekarang terasa sudah lengkap, mereka saling mencintai, finansial mereka stabil, dan sekarang semakin lengkap dengan adanya seorang anak yang akan mewarnai hari-hari mereka. Namun di dunia ini, tidak ada kebahagiaan yang sempurna, begitupun dengan hidup pasangan suami istri ini, karena beberapa bulan setelah putri mereka lahir, ayah Heather, William Hodges, meninggal secara tiba-tiba akibat serangan jantung. Kehilangan yang mendadak ini membuat Heather sangat terguncang, namun tidak selesai sampai di situ. Cobaan bagi Heather kembali datang, manakala beberapa hari setelah sang ayah meninggal, giliran sang ibu yang dibawa ke rumah sakit. Linda Joan Hodges, ibu Heather, didiagnosa mengidap kanker stadium akhir. Karena trauma pernah ditinggal sang ayah secara tiba-tiba, kali ini Heather memutuskan untuk merawat ibunya siang malam. Dia bahkan meninggalkan pekerjaannya, dan mengajak suami serta putrinya untuk tinggal bersama sang ibu. Perjuangan Heather untuk menolong ibunya harus terhenti 6 tahun kemudian, sang ibu menyusul ayahnya meninggal di tahun 2003. Sepeninggal ibunya, Heather kembali lagi ke rumahnya bersama Ignacio dan Victoria.
Namun suasana di rumah itu sudah tidak sama lagi seperti 6 tahun yang lalu. Heather yang kini kembali bekerja di credit union, sudah banyak berubah secara kepribadian. Kalau sedang berada di kantor, Heather masihlah karyawan yang luar biasa dan rekan kerja yang baik. Namun saat pulang ke rumah, wanita ini kembali tenggelam dalam duka dan mengalami ketergantungan terhadap obat-obat antidepresan. Kendati demikian, Heather masih menjalankan tugasnya sebagai ibu dengan baik. Namun Heather lupa, sebelum menjadi ibu, dia adalah seorang kekasih dan istri dari pria yang bernama Ignacio, yang secara bertahap mulai kehilangan sosok putri salju yang dia kagumi dulu. Hubungan mereka mulai bermasalah, mereka sudah sangat jarang berkomunikasi di atas ranjang dan di meja makan, yang membuat jarak di antara mereka semakin terbentang. Di masa-masa sulit itu, keduanya belum genap berusia 35 tahun, di mana Ignacio sebagai pria, masih membutuhkan Heather untuk menjadi kekasih. Di rentang usia tersebut, seorang pria biasanya akan memasuki fase puber kedua, yang mana hal itu juga dialami oleh Ignacio, yang perlahan-lahan mulai mencari kepuasan di luar rumah. Ignacio mulai terbiasa dengan kencan-kencan singkat cinta satu malam, dan mirisnya, semua petualangan sang suami di luar rumah, sama sekali tidak disadari oleh Heather. Alasan yang pertama, Heather masih tenggelam dalam kesedihan. Yang kedua, dia percaya 100% pada suaminya. Dan yang ketiga, jadwal kerja mereka berbeda. Heather kerja di siang hari, sementara Ignacio kerja di malam hari. Jadi setiap malam, Heather merasa kalau suaminya sedang menjalankan tugas sebagai polisi, padahal diam-diam Ignacio kencan dengan selingkuhannya. Namun semua perselingkuhan itu, hanyalah angin-angin semriwing di dalam rumah tangga mereka, karena Ignacio tidak pernah main hati, cuma main body. Hingga akhirnya setahun kemudian, badai angin puting beliung menerpa rumah tangga mereka, Ignacio mulai terlibat affair serius dengan seorang wanita yang bernama Shauna Nelson. Shauna Nelson sejatinya bukan orang asing bagi Ignacio dan Heather. Wanita ini adalah rekan kerja Ignacio di kepolisian kota Greeley, Colorado. Ignacio bertugas di lapangan sebagai polisi patroli, sementara Shauna bertugas sebagai operator 911, jadi mereka sangat sering berkomunikasi dan berinteraksi terkait pekerjaan. Shauna lah yang menjadi salah satu petugas, yang menginfokan kejadian-kejadian darurat kepada polisi di lapangan, seperti Ignacio. Heather sendiri pernah beberapa kali bertemu Shauna dalam beberapa acara kantor suaminya, tapi hanya sebatas itu saja. Shauna adalah wanita yang sudah menikah dan memiliki 2 orang anak, seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki. Suami Shauna, Ken Nelson, ternyata juga petugas polisi yang menjabat sebagai wakil sheriff di Colorado. Namun pernikahan Shauna dan Ken Nelson tidak berjalan harmonis, karena wanita ini jarang mandi, jadi rawa-rawanya selalu gatal dan butuh digaruk dengan tongkat tumpul pria-pria di luar rumah. Ken bukannya tidak tahu kenakalan istrinya, tapi pria ini memang bodoh dan memiliki prinsip yang menentang perceraian. Dia juga tidak mau kedua anak mereka nantinya menjadi korban broken home, jadi Ken hanya berharap suatu saat istrinya sadar dan bisa berubah. Selain berdoa, Ken sering mengajak istrinya nonton sinetron Hidayah, tapi percuma, Shauna tetap dengan kelakuannya, yang makin hari makin parah, sampai kemudian di tahun 2004, Shauna melihat ada celah di dalam resleting celana Ignacio rekan kerjanya. Kepada atasannya, Jennifer Morrison, Shauna sering curhat kalau dia sudah mengagumi Ignacio sejak dulu. Ignacio adalah kriteria pria idaman bagi Shauna. Sudah sering dia mencoba untuk menggoda Ignacio, namun pria itu terkenal dengan reputasinya sebagai suami baik, setia dan kuat imannya, jadi Shauna tidak pernah berhasil mendapatkan Ignacio. Namun sekuat-kuatnya pria, seperti kata Hayati, sekuat-kuatnya pria berjalan di jalan berlobang, suatu saat mereka akan lemah saat bertemu lobang berjalan. Tahun 2003 hingga 2004 adalah masa-masa di mana kesetiaan Ignacio sebagai suami diuji, yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Ignacio sudah gagal dalam ujian tersebut, karena dia mulai jajan di luar rumah. Kebiasaan baru Ignacio yang suka nakal, mulai tersebar di kalangan rekan kerja, hingga sampai juga ke telinga Shauna. Akhirnya, Shauna melihat ada peluang baginya untuk mendapatkan pria idamannya. Shauna mulai melancarkan jurus-jurus maut, canda-canda nakal, sampai dengan kode-kode manja, yang ternyata disambut oleh Ignacio. Kisah perselingkuhan mereka pun dimulai sejak tahun 2004. Kembali ke Heather, sebenarnya dia sudah mendengar kabar burung dari beberapa orang yang berkata kalau suaminya tidak setia, tapi Heather memilih untuk percaya dengan suaminya, hingga dia menemukan bukti kuat atau menyaksikan sendiri pengkhianatan Ignacio. Kepercayaan istrinya itu,
membuat Ignacio dan Shauna jadi bebas untuk berbuat mesum kapanpun mereka mau. Ignacio menganggap hubungannya bersama Shauna tak lebih sebatas body. Pria ini tidak pernah berniat untuk meninggalkan anak istrinya, tapi Shauna di lain pihak, mulai main hati, dan secara bertahap tumbuh obsesi untuk memiliki Ignacio sepenuhnya. Dalam upayanya untuk mendapatkan si pria idaman, Shauna diam-diam melubangi kondom yang dipakai Ignacio, dan triknya itu berhasil. Di akhir tahun 2004, Shauna hamil. Mengetahui kehamilan istrinya, Ken Nelson sang suami sangat senang. Sayangnya si bodoh ini tidak tahu kalau janin itu adalah hasil perbuatan Ignacio. Shauna dengan rencananya mendatangi Ignacio dan berkata bahwa dia sedang hamil anak Ignacio, yang membuat pria itu terkejut bukan kepalang. Sekali lagi, Ignacio tidak pernah berniat memiliki hubungan yang sejauh itu dengan Shauna. Dia tidak ingin berpisah dengan Heather, pun tidak ada rencana untuk menikahi Shauna. Selain itu, Ignacio ragu bagaimana memastikan bahwa itu benar-benar anaknya, bukan anak Ken suami Shauna. Alih-alih bertanggung jawab, Ignacio meyakinkan Shauna untuk menggugurkan kandungannya, karena status mereka saat ini yang masih sama-sama terikat pernikahan dengan orang lain. Selain itu, kalau kabar perselingkuhan mereka yang hingga punya anak ini sampai ke kantor, mereka berdua bisa-bisa dipecat dari kepolisian. Shauna setuju dengan perkataan Ignacio, berdua mereka lalu mendatangi sebuah klinik untuk menggugurkan kehamilan Shauna. Setelah itu, hubungan Ignacio dan Shauna terus berlanjut hingga tahun berikutnya. Bahkan mereka tidak malu lagi untuk menyembunyikan skandal mereka, dan dari mulut ke mulut, kisah perselingkuhan keduanya jadi topik gosip di antara warga kota Greeley. Sepertinya, semua orang tahu tentang perselingkuhan mereka, kecuali Heather, tapi tak ada satupun orang yang mau ikut campur atau memberitahu Heather tentang perselingkuhan itu, kecuali satu orang, Jennifer Morrison, atasan Shauna di kantor yang juga kenal dengan Heather. Setiap hari dia melihat interaksi menjijikkan antara Shauna dan Ignacio, ditambah, Shauna juga tidak malu-malu menceritakan detail kemesraan di antara keduanya kepada Jennifer. Merasa muak, wanita ini pun mendatangi Heather dan menceritakan perselingkuhan Ignacio dan Shauna. Mendapati berita tersebut, Heather menanyakan hal itu kepada suaminya, yang dijawab oleh Ignacio bahwa itu hanya gosip, dia dan Shauna memang akrab, tapi sekedar teman saja. Heather pun percaya. Menyadari bahwa radar istrinya sudah aktif, Ignacio sedikit mengurangi intensitas komunikasi dan pertemuan dengan Shauna, yang membuat si lonte ini kesal. Walaupun Ignacio tidak memutuskan hubungan, namun tetap saja Shauna merasa kalau sekarang kekasihnya itu menjauh, dan lucunya, Shauna berpikir kalau semua ini gara-gara Heather, istri Ignacio itu sudah membuat kekasihnya menjauh. Perlahan-lahan, mulai tumbuh kebencian Shauna kepada Heather. Dengan bantuan temannya, Michelle, dia mulai mencari tahu lebih banyak info tentang Heather, mengikuti wanita itu kemanapun dia pergi. Saat Heather sedang makan siang bersama teman, tahu-tahu ada Shauna di tempat itu. Saat Heather sedang belanja baju, ternyata ada Shauna juga di toko itu. Suatu hari, si lonte bersama temannya si Paek-jun, memutuskan untuk tidak hanya stalking. Saat Heather sedang belanja kebutuhan dapur di supermarket, tiba-tiba Shauna dan Michelle menghampiri Heather dan mulai melontarkan kata-kata makian serta hinaan. Insiden itu membuat Heather shock dan kembali bertanya kepada suaminya. Heather mengenal Shauna sebagai rekan kerja Ignacio. Sebelumnya sudah ada yang memberitahu Heather bahwa perempuan itu adalah selingkuhan suaminya, dan sekarang si lonte itu menyerangnya secara verbal. Tidak mungkin semua ini hanya kesalahpahaman. Kali ini Ignacio menjawab pertanyaan istrinya dan berkata, Shauna menyatakan perasaannya kepada saya, tapi saya tolak, makanya dia marah seperti itu, ucap Ignacio. Heather diam mendengar jawaban tersebut, namun di dalam hatinya, dia memutuskan untuk mulai mengawasi gerak-gerik suaminya. Karena sudah 2 kali aksi bejatnya dengan si lonte Shauna hampir terbongkar, Ignacio mundur teratur menjauhi selingkuhannya itu. Namun bukan berarti dia tobat, dia hanya menjauhi Shauna, dan kembali mencari kencan singkat dengan wanita lain, lebih aman, lebih praktis, dan tidak ribet menurut Ignacio. Namun Shauna tidak begitu saja rela melepaskan kekasih yang sudah menjadi obsesi gilanya sejak dulu. Diam-diam dengan bantuan Michelle, Shauna berhasil mendapatkan bukti foto Ignacio bersama wanita lain, yang mana bukti itu dia jadikan senjata untuk mengancam Ignacio. Kalau meninggalkannya, maka Shauna akan membongkar aksi nakal Ignacio. Mungkin Ignacio memang takut akan ancaman itu, atau mungkin dia memang masih ketagihan cucurnya Shauna, hingga kemudian hubungan mereka pun terjalin kembali. Shauna tahu kalau kesempatannya untuk memiliki Ignacio semakin tipis, jadi dia harus segera mengambil tindakan. Seperti triknya tahun lalu, Shauna sengaja melubangi kondom Ignacio,
dan lagi-lagi triknya berhasil, Shauna hamil, namun kali ini, dia tidak mau menggugurkan kandungannya. Ignacio kembali menanyakan perihal janin itu apakah bayinya atau bayi Ken suami Shauna, namun pertanyaan tersebut sudah diantisipasi Shauna, yang kemudian menunjukkan surat dari rumah sakit, yang menyatakan bahwa Ken Nelson suaminya, sudah menjalani prosedur vasektomi, jadi bayi ini tulen adalah anak Ignacio. Ignacio tak berkutik, tapi masalahnya sekarang, bagaimana mereka bisa memiliki bayi, dengan kondisinya yang masih menjadi suami Heather, dan Shauna yang belum bercerai dengan Ken. Sementara itu di sisi Shauna, dia mau tak mau harus menjelaskan kepada Ken suaminya, perihal perutnya yang makin membesar. Shauna mengaku bahwa dia sedang mengandung anak Ignacio, dan ternyata, si bodoh Ken tidak masalah dengan hal tersebut, malah menawarkan untuk memberi nama belakangnya pada bayi itu, nanti setelah lahir, asalkan Shauna tidak memilih untuk bercerai. Kesediaan Ken untuk menjadi ayah di akte kelahiran calon bayi mereka, menjadi solusi bagi masalah Ignacio dan Shauna, jadi mereka bisa terus melanjutkan hubungan mereka, tanpa harus bercerai, tanpa harus menikah. Anak dari buah hubungan Ignacio dan Shauna lahir pada bulan Maret tahun 2006, dan diberi nama Christian. Mereka bisa saja tenang dengan situasi tersebut, karena Heather belum tahu perihal kelahiran Christian, dan Ken Nelson tidak masalah menjadi ayah bagi Christian, namun isu tentang anak hasil perselingkuhan itu semakin berhembus kencang, yang pada akhirnya terdengar juga oleh telinga Heather. Jennifer Morrison, atasan Shauna kembali memberitahu isu tersebut kepada Heather, bahwa Ignacio suaminya memiliki anak dengan Shauna. Heather shock dan tidak percaya dengan isu tersebut, dan untuk ketiga kalinya, dia kembali mengkonfrontasi Ignacio perihal isu yang dia dengar. Ignacio kembali berbohong dan berkata bahwa itu semua fitnah. Heather kembali diam karena dia tidak memegang bukti apapun saat itu. Namun dia sudah mulai memiliki rencana untuk menyelidiki apakah suaminya benar-benar sudah mengkhianatinya selama ini. Suatu malam di bulan Desember tahun 2006, Ignacio sedang off kerja saat itu, jadi Heather bersama suaminya dan anak mereka, Victoria, menghabiskan waktu seharian di rumah. Malam harinya, Heather sengaja pura-pura tidur untuk menjebak sang suami, dan tebakannya ternyata benar, Ignacio diam-diam keluar rumah. Heather mengikuti suaminya itu dan berhasil memergoki pertemuan Ignacio dengan Shauna. Ignacio sudah tidak bisa berkelit lagi. Perselingkuhannya selama 2 tahun lebih terbongkar, tertangkap basah langsung oleh sang istri yang dulu pernah mengajukan syarat saat Ignacio melamar. Heather menepati janjinya, kalau Ignacio terbukti selingkuh, Heather akan meninggalkan Ignacio, apapun alasan dan situasinya. Tanpa banyak cincong, Heather membawa Victoria putri mereka pergi dari rumah mereka, meninggalkan Ignacio yang hopeless. Pernikahan yang sudah mereka bina selama 15 tahun lebih, kini berada di ambang kehancuran. Heather yang malam itu pergi ke rumah almarhum orang tuanya, kemudian merenung dan mulai memikirkan semua kejadian ini, yang entah bagaimana, dia sadar bahwa sedikit banyak perselingkuhan suaminya disebabkan oleh dia juga, yang dingin terhadap suami, karena terlalu larut dalam kesedihan atas kematian sang ibu. Selain itu, Heather juga kasihan kalau Victoria putrinya, harus jadi korban dari perceraian mereka nanti. Alhasil, besoknya Heather pulang ke rumah dan memutuskan untuk mengajak Ignacio bicara. Pertama-tama, Heather menanyakan, mengapa Ignacio tega mengkhianatinya, yang dijawab oleh Ignacio, ayah khilaf bun. Khilaf kok bisa sampai 2 tahun lebih, khilaf kok sampai punya anak, itu bukan khilaf namanya mas, tapi doyan. Selanjutnya, Heather bertanya, siapa yang Ignacio pilih, dirinya atau si lonte itu? Yang dijawab oleh Ignacio bahwa dia menyesal dan tidak mau berpisah dengan Heather, jadi Ignacio memilih untuk meninggalkan si lonte Shauna. Karena Ignacio sudah menentukan pilihan, Heather pun menyodorkan HP-nya dan meminta sang suami untuk menelpon Shauna, mengakhiri hubungan mereka saat itu juga di depan Heather. Ignacio menuruti perintah istrinya, dia menelpon Shauna dan berkata bahwa hubungan mereka sudah selesai. Heather belum bisa memaafkan Ignacio 100%, tapi dia berjanji akan berusaha menyelamatkan pernikahan mereka, dan sebagai syarat berikutnya, Heather meminta suaminya untuk melakukan tes penyakit kelamin, serta yang terakhir mereka harus mengikuti konseling pasangan suami istri. Ignacio sudah mengikuti semua hal yang disyaratkan oleh Heather, dia bahkan mengambil cuti dan mengajak anak istrinya pergi liburan, sebagai momentum untuk awal yang baru bagi mereka. Saat Ignacio sedang liburan dengan Heather dan Victoria, Shauna yang sakit hati, semakin membenci Heather yang telah merebut kekasihnya. Ada gila-gilanya si Shauna ini memang, dia yang pelakor, malah dia pula yang merasa menjadi korban.
Ketika Ignacio dan anak istrinya pulang dari liburan, Shauna mulai melancarkan serangan untuk mendapatkan kekasihnya lagi. Namun, apapun usahanya sudah tidak membuahkan hasil. Selama ini dia bisa mengikat Ignacio, karena Shauna memegang kartu as pria itu, yang takut kalau perbuatan nakalnya diketahui oleh sang istri. Kini, semuanya sudah terbongkar, jadi tidak ada lagi trik maupun taktik yang bisa digunakan untuk menaklukkan Ignacio. Terkait Christian, secara hukum anak itu adalah putra dari Ken Nelson, suami sah Shauna. Namun Shauna berusaha menggunakan Christian untuk bisa tetap berhubungan dengan Ignacio. Si lonte ini menuntut supaya Ignacio bertanggung jawab secara finansial terhadap putra mereka. Ignacio dan Heather melalui pengacara mereka kemudian meminta untuk dilakukan tes DNA, dan selama hasil tes tersebut belum ada, Shauna diminta untuk menjaga jarak dengan mereka. Buntut dari semua upayanya yang gagal, Shauna makin frustasi dan mulai gelap mata. Kebenciannya terhadap Heather yang sudah merebut kekasihnya semakin mendarah daging, karena wanita itu sekarang malah menjadi tameng pelindung bagi Ignacio. Shauna mengirim teror pesan teks namun tidak ditanggapi oleh Heather. Shauna kemudian mengirim foto Christian dengan tulisan, "Ini adalah putra suamimu," tapi tetap tidak berpengaruh pada Heather. Usaha Shauna untuk memprovokasi Heather tak ada yang berhasil, hingga perlahan-lahan, teror dari Shauna pun tidak ada lagi. Hidup Heather dan Ignacio perlahan-lahan mulai tenang. Shauna sudah tidak tahu lagi nomor HP Ignacio. Di kantor, dia juga ditransfer ke divisi lain oleh atasannya, Jennifer Morrison, jadi tak ada satupun cara agar Shauna bisa berkomunikasi dengan Ignacio. Namun rupanya, ada satu celah yang wanita itu bisa temukan, yaitu email. Pada tanggal 16 Januari tahun 2007, sebuah email dari Shauna masuk ke kotak pesan Ignacio yang berisi kalimat-kalimat sebagai berikut. Aku sudah mati dari dalam karena semua yang sudah terjadi. Aku mendoakan yang terbaik untukmu, dan berharap semoga kau bahagia, walaupun sekarang, aku menjalani hidup setiap hari seperti di dalam neraka. Email tersebut seakan menjadi salam perpisahan dari Shauna yang sudah bisa menerima keadaan. Ignacio akhirnya bisa menarik nafas lega, namun Heather malah merasakan firasat yang kurang enak dengan sikap Shauna. Dia menceritakan firasatnya itu kepada adik dan sahabatnya, berkata kalau semua ini terasa tidak benar. Heather berkata bahwa ini seperti ketenangan sebelum badai. Dan firasat Heather terbukti benar, badai yang dia rasakan, benar-benar terjadi seminggu kemudian. Tanggal 23 Januari tahun 2007, tepat setelah jam 6 sore. Hari sudah gelap di kota Greeley, Colorado. Heather yang keluar kantor hendak pulang kerja, tiba-tiba dia dihadang oleh seseorang yang mengenakan jubah hitam dan topeng Halloween hitam. Orang asing itu memerintahkan agar teman-teman Heather menjauh, sementara Heather diperintahkan berlutut di bawah todongan senjata. Sosok bertopeng itu lalu berkata, "Kau sudah menghancurkan hidupku." Di detik berikutnya, orang asing itu melepaskan tembakan sebanyak 2 kali, lalu berlari masuk ke mobilnya dan pergi dari tempat itu. Salah satu teman kerja Heather menelpon 911, beberapa menit kemudian, polisi dan ambulans datang. Salah seorang polisi yang tiba di lokasi, mengenali korban yang tak lain adalah istri rekan sesama polisi, Heather Grouse. Polisi itu pun menghubungi Ignacio yang ada di rumah bersama anaknya, dan berkata, "Pergilah ke ruang UGD rumah sakit Ik, istrimu ditembak seseorang." Ignacio pun segera membawa Victoria meluncur ke rumah sakit menggunakan mobil patroli. Tiba di parkiran, dia berkata pada Victoria agar menunggu di dalam mobil, lalu Ignacio menghambur ke ruang UGD. Belum sempat masuk, dia dihadang oleh seorang dokter yang dia kenal. Dokter itu menghalangi Ignacio masuk, karena khawatir mental Ignacio tidak siap untuk melihat kondisi istrinya. "Heather sudah pergi Ik, Heather sudah pergi," ucap dokter itu. Ignacio lemas seketika. Kepergian Heather bukanlah hal yang bisa dia terima dengan mudah. Namun sekarang, bagaimana caranya dia memberitahu Victoria yang baru berusia 9 tahun, yang menunggu di dalam mobil. Tiba di mobil, Ignacio memeluk putrinya, dan membisikkan beberapa kata yang paling sulit dia ucapkan seumur hidupnya. "Victoria, ibu sudah meninggal." Ignacio dan Victoria pun berpelukan menangis di bawah cuaca yang dingin. Kembali ke TKP, beberapa rekan kerja Heather yang berada di lokasi pada saat kejadian, menggambarkan bahwa pelaku penembakan itu kemungkinan besar adalah seorang perempuan, karena sangat terlihat dari caranya berlari. Saksi lain berkata bahwa si pelaku melarikan diri menggunakan mobil pickup berwarna merah. Tidak butuh banyak berpikir bagi polisi untuk tahu siapa perempuan yang sudah menembak Heather, karena kisah perselingkuhan Shauna dan Ignacio sudah jadi topik hangat di kepolisian selama 2 tahun terakhir ini, dan apakah hanya sebuah kebetulan
kalau ternyata Ken Nelson memiliki mobil pickup berwarna merah. Dispatcher 911 mengeluarkan pengumuman melalui saluran intercom mengenai insiden penembakan Heather, yang kemungkinan besar pelakunya adalah Shauna Nelson. Sebuah ironi, biasanya pengumuman itu dilakukan oleh Shauna, namun sekarang justru dia yang menjadi target buruan polisi. Ken Nelson, suami Shauna, yang saat itu sedang berada di dalam mobil patroli, juga mendengar peringatan tersebut. Ken langsung mengemudikan mobil patrolinya menuju rumah untuk memastikan apakah mobil pickupnya ada di rumah, atau sedang dipakai oleh Shauna. 20 menit kemudian, Ken menemukan istrinya yang sedang mengendarai mobil merah miliknya, sekitar 10 km dari TKP. Ken menghentikan istrinya dan bertanya kepada Shauna, dia dari mana? Shauna menjawab bahwa dia baru saja pulang dari membeli beberapa botol anggur di toko grosir. Sebagai polisi, Ken tahu kalau Shauna berbohong, karena penampilan istrinya saat itu sangat mencurigakan. Yang pertama, Shauna tidak memakai sendal atau sepatu, padahal saat itu sedang musim dingin. Dan yang kedua, Ken melihat kalau istrinya memakai kaos kaki, celana boxer, dan kaos milik Ken, entah apa tujuannya. Meski Ken yakin kalau istrinya memang benar pelaku penembakan yang sedang mereka cari, tapi dia tidak tega untuk menangkap Shauna dengan tangannya sendiri. Ken lalu menghubungi rekannya yang lain, dan memberitahu posisi Shauna. Tak lama, rekan Ken muncul dan berhasil meringkus Shauna Nelson. Selain Shauna, polisi juga menemukan kostum hitam serta topeng Halloween di bawah jok mobil, sementara sepasang sepatu ditemukan sekitar 300 meter dari TKP, yang terkonfirmasi bahwa itu adalah sepatu milik Shauna. Shauna Nelson digiring ke kantor polisi, dan ditetapkan sebagai tersangka pelaku penembakan Heather Grouse. Selanjutnya, detektif harus mengungkap siapa saja pihak yang terlibat, atau membantu Shauna dalam aksinya. Ignacio Grouse turut ditangkap dan diinterogasi, terkait kemungkinan keterlibatan pria itu dalam kasus pembunuhan sang istri, namun dalam investigasi, tidak ditemukan bukti yang mengaitkan Ignacio dalam aksi Shauna. Selanjutnya detektif juga menahan dan menginterogasi Ken Nelson, yang diduga membantu Shauna dalam aksi tersebut. Di TKP, detektif menemukan 2 selongsong peluru, dari pistol yang sama, seperti yang digunakan oleh Ken Nelson, namun pria itu kemudian menyerahkan senjata api miliknya, lengkap beserta peluru yang semuanya belum terpakai. Ken Nelson bebas dari daftar tersangka, tapi di kemudian hari, dia mendapat hukuman disiplin karena tidak langsung menangkap Shauna, saat pertama dia menemukan istrinya itu, beserta mobil dan barang bukti lainnya. Walaupun senjata yang Shauna gunakan untuk membunuh Heather tidak pernah ditemukan, namun saat ditangkap, pakaian yang dikenakan Shauna dan tangannya diswab, di mana tim forensik berhasil menemukan sisa dari serbuk peluru. Orang terakhir yang ditangkap adalah Michelle Moore, sahabat Shauna, yang mana dari pemeriksaan terhadap handphone wanita itu, Michelle didapati terlibat dalam perencanaan pembunuhan Heather. Sidang kasus pembunuhan Heather Grouse dimulai pada bulan Februari tahun 2008, dengan Shauna Nelson sebagai tersangka utama, dan Michelle Moore sebagai kaki tangannya. Jaksa menawarkan kerjasama bagi Michelle Moore agar mau menjadi saksi kunci yang memberatkan Shauna, dengan imbalan hukuman yang lebih ringan. Tawaran itu diterima oleh Michelle, dan dia memberikan kesaksian berdasarkan apa yang dia ketahui, sejak awal perselingkuhan antara Shauna dan Ignacio dimulai. Menurut Michelle, temannya itu sudah merencanakan pembunuhan Shauna sejak kelahiran Christian, anak dari hasil perselingkuhan Shauna dan Ignacio, di mana Shauna mulai rajin belajar menembak di lapangan tembak. Saat Shauna melepaskan peluru-peluru tersebut, dia membayangkan bahwa targetnya adalah Heather. Shauna membantah kesaksian Michelle, dan berbalik menuding Michelle adalah seorang lesbian yang jatuh cinta padanya, tapi perasaan Michelle tidak dia balas, makanya Michelle membuat kesaksian seperti itu. Walaupun Michelle tidak membantah mengenai ketertarikannya terhadap Shauna, namun juri menganggap bahwa ketertarikan tersebut tidak terkait dengan kasus pembunuhan Heather. Selanjutnya, Jennifer Morrison, atasan Shauna, juga duduk di kursi saksi, di mana dia memberi keterangan bahwa Shauna sering curhat tentang obsesinya terhadap Ignacio, yang kembali dibantah oleh Shauna, dan mengklaim bahwa dia tidak pernah curhat apa-apa kepada atasannya itu. Terlepas dari keterangan para saksi, ada banyak bukti yang memberatkan Shauna di kasus ini. Dalam investigasi, detektif juga berhasil mengungkap hubungan gelap Shauna dengan beberapa polisi lain, namun siapa saja orangnya tidak dipublikasikan. Di penghujung sidang, jaksa mendakwa Shauna dengan pasal pembunuhan berencana atas Heather Grouse, dan menuntutnya dengan hukuman penjara seumur hidup. Selain pembunuhan terhadap Heather, jaksa menyampaikan asumsi yang lebih keji terkait rencana Shauna Nelson.
Setelah dipelajari lebih seksama, selain sepatu, semua barang yang Shauna gunakan saat penembakan mengindikasikan bahwa dia juga berusaha untuk menjebak suaminya sendiri. Dia menggunakan mobil milik Ken, kaos kaki, celana boxer, dan baju juga milik Ken. Begitupun senjata yang dia gunakan, sama persis dengan senjata yang dipakai Ken untuk dinas sebagai polisi. Tak sampai di situ, jubah hitam dan topeng Halloween yang Shauna pakai adalah jubah dan topeng yang dipakai oleh Ken pada pesta Halloween 3 bulan sebelumnya. Jadi jaksa menarik kesimpulan bahwa rencana Shauna yang sebenarnya adalah menghabisi Heather, sekaligus menjebak Ken suaminya di posisi tersangka, sehingga menyisakan dia dan Ignacio di akhir cerita bahagia. Namun ternyata Shauna bukanlah penjahat yang teliti dalam aksinya. Shauna hanyalah wanita gatal posesif-obsesif, yang murka karena sang kekasih meninggalkannya. Semua aksi yang sudah dia rencanakan, terbongkar dengan sangat mudah. Pada tanggal 3 Maret tahun 2008, juri sepakat menyatakan Shauna Nelson bersalah. Hakim kemudian memvonis Shauna dengan hukuman penjara seumur hidup, tanpa ada kemungkinan untuk mengajukan pembebasan bersyarat. Michelle Moore divonis dengan hukuman yang jauh lebih ringan, 9 tahun penjara. Setelah vonis Shauna dibacakan, suaminya, Ken Nelson, mengajukan gugatan cerai, lalu mengundurkan diri dari kepolisian, dan membawa anak-anaknya pindah dari Colorado, termasuk juga Christian, anak Shauna bersama Ignacio. Ignacio juga mengundurkan diri dari kepolisian, dan membawa putrinya, Victoria, pindah ke Michigan. Tahun demi tahun dia lewati dengan perasaan bersalah, sambil berusaha untuk membuka lembaran baru bersama putrinya, namun nasib buruk ternyata kembali menghampiri Ignacio, di mana pada tanggal 13 Maret tahun 2015, Victoria putri Ignacio dan Heather meninggal akibat kecelakaan tunggal di usia 17 tahun. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita hari ini. Coba sampaikan pendapat kalian mengenai kasus ini di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya dari channel The Purbas. Ish, abang ini, giliran dedek gak ada dicari-cari, giliran dedek ada, gak ditanyain komentar dedek tentang kasus ini. Lagian kau dari tadi diam saja, kayak PL karaoke hari pertama kerja. Ish, kok bisa-bisanya abang sampai kepikiran soal PL karaoke?